Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Amelia. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai pencurian yang dilakukan oleh seseorang terhadap temannya sendiri. Kisah ini merupakan kisah kita sebut saja Pak Anto dengan temannya Pak Rudi. Pak Anto dan Pak Rudi ini merupakan teman sesama penjual atau pedagang sapi di pasar. Singkat cerita, awal mula kejadian ini terjadi ketika sedang pandemi COVID-19. Semua kegiatan waktu itu dibatasi termasuk pasar tempat Pak Anto berdagang ditutup. Saat itu, orderan daging maupun sapi mulai berkurang, adapun pembeli daging tidak sebanyak dulu sebelum ada COVID. Pembeli biasanya hanya membeli beberapa kilo saja, ditambah waktu itu banyak yang berhutang. Permasalahan bertambah ketika sapinya terkena penyakit mulut dan kuku PMK. Sehingga membuat Pak Anto terlilit banyak hutang hingga hampir 500 juta lebih. Nah, untuk melunasi hutangnya Pak Anto memutuskan hutang ke bank. Pak Anto juga menjual beberapa asetnya untuk melunasi hutang tersebut, tetapi masih kurang. Di samping itu Pak Anto sudah berusaha menagih uang kepada pembeli daging sapi dan sapi yang masih hutang atau belum lunas. Lalu, beberapa waktu kemudian Pak Anto terdesak untuk segera membayar hutang ke bank yang sudah jatuh tempo. Akibat terdesak, karena tidak ada uang, akhirnya Pak Anto memutuskan untuk mencuri di rumah temannya, sebut saja Rudi. Awal mulanya PAK Anto bermain ke rumah Rudi. Lalu ketika Rudi tidak ada, Pak Anto mengambil kunci rumah korban yang ada di pintu tanpa sepengetahuan Rudi. Setelah itu Pak Anto izin pergi. Kanan, ternyata Pak Anto pergi ini sudah membawa kunci rumah Rudi untuk digandakan. Di hari yang sama setelah menggandakan kunci tersebut, Pak Anto datang lagi ke rumah korban atau Rudi untuk mengembalikan kunci rumah tanpa sepengetahuan dari Rudi. Selang beberapa hari, Pak Anto melancarkan aksinya pada pukul 5 WIB. Dengan mengandalkan kunci palsu hasil duplikat, Pak Anto berhasil masuk ke dalam rumah. Akan tetapi saat akan masuk ke kamar, ternyata kamar terkunci dan tidak bisa dibuka. Pak Anto pun mencoba menggunakan linggis untuk membuka, tapi tetap tidak bisa. Akhirnya Pak Anto memutuskan untuk memanjat melalui tralis jendela kamar dan menjebol ventilasi. Lalu, saat berhasil masuk ke dalam kamar, Pak Anto mengambil uang tunai sebesar 350 juta rupiah, 9 buah sertifikat tanah, buku nikah korban, BPKB Innova, BPKB Pickup, BPKB Motor Supra, dan BPKB Motor Vario. Pak Anto berhasil melakukan aksinya sebab korban merupakan teman sesama pedagang di pasar. Jadi Pak Anto sedikit banyak tahu kapan korban ada di rumah dan tidak. Uang hasil mencuri tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya, namun masih belum lunas dan kurang. Untuk beberapa berkas penting seperti sertifikat, BPKB mobil dan motor, serta buku nikah hanya disimpan di lemari karena bingung akan diapakan. Pencurian ini merupakan aksi pertama kali yang dilakukan Pak Anto dan yang menjadi penyebab masuknya Pak Anto ke penjara. Pak Anto ditangkap tanpa perlawanan 2 minggu selepas kejadian. Pak Anto dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun. Namun pada kasus ini, Pak Anto hanya mendapat hukuman 2 tahun penjara. Pada akhirnya keluarga, terutama istri dan anak, pergi meninggalkan Pak Anto. Teman maupun kenalan semua pergi menjauh. Kisah teman yang mencuri di rumah temannya dan akhirnya masuk penjara ini mengajarkan kita bahwa tindakan tidak jujur dan melanggar hukum memiliki konsekuensi yang berat. Selain kehilangan kebebasan, pelaku juga kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya seperti istri, anak, dan teman-temannya. Ini menunjukkan bahwa kejujuran dan integritas adalah nilai yang sangat penting dalam kehidupan. Karena sekali hilang, maka akan sangat sulit untuk dipulihkan. Menghargai dan menjaga kepercayaan orang lain adalah kunci untuk mempertahankan hubungan yang harmonis dan kehidupan yang damai. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita untuk jangan coba-coba berhutang. Sekian kisah pencurian yang dapat saya jelaskan. Semoga kisah tersebut dapat dijadikan pelajaran
dan motivasi untuk selalu berbuat kebaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.